China setelah Xi Jinping, analisa strategis, profetik, dan sejarah perjanjian Tuhan Yesus Kristus. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pendahuluan, China dalam rancangan besar Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Tiongkok adalah salah satu bangsa tertua dan terkuat dalam sejarah dunia. Dari sejak ribuan tahun sebelum Masehi, Tiongkok telah menjadi pusat peradaban dunia timur dengan filsafatnya, organisasinya, struktur sosialnya, dan budayanya yang sangat kuat. Namun di balik kekuatan dan kehebatannya, China tidak bisa dilepaskan dari rancangan besar Tuhan Yesus Kristus atas dunia ini. Sejarah China adalah sejarah perjalanan profetik, dari kerajaan-kerajaan besar menuju kehancuran komunis, hingga kelahiran kembali China sebagai alat Tuhan di akhir zaman. Tulisan ini adalah refleksi strategis, historis, dan spiritual. 2. Sejarah China, dari sebelum Masehi hingga era Xi Jinping. Dinasti awal dan peradaban kuno, 2100 sampai 221 sebelum Masehi. Dinasti Xia, Shang, dan Zhou memperkenalkan sistem tulisan, pengorbanan kepada Sang Di, Tuhan Langit, dan pemerintahan turun-temurun. Huruf-huruf China kuno ternyata mengandung nilai-nilai Alkitabiah. Contoh, taman, terdiri dari karakter manusia plus 2 pohon plus perintah sama dengan seperti kisah kejadian. Perahu, terdiri dari karakter kapal plus 8 plus mulut sama dengan seperti kisah Nuh 8 orang. Dinasti Qin dan Han, 221 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Qin Shi Huang menyatukan China. Han memperluas wilayah dan membuka jalur sutra. Injil belum masuk secara formal, namun karakter budaya yang mengagungkan kesatuan dan langit membuka jalur bagi konsep monoteisme. Zaman tiga negara, Tang dan Song dan Yuan, 220 sampai 1368 Masehi. Periode perang dan kemajuan budaya. Kekristenan Nestorian sempat masuk zaman dinasti Tang. Dinasti Ming dan Qing, tahun 1368 sampai tahun 1911. Banyak misionaris Katolik masuk, seperti Matteo Ricci, yang diterima di Istana Kaisar. Budaya Injil mulai masuk, namun Kaisar Qing menolak universalitas Injil yang mengancam stabilitas kerajaan. Keruntuhan kekaisaran dan masuknya komunisme, tahun 1911 sampai tahun 1949. China dijajah, dibagi oleh kekuatan Barat dan Jepang. Nasionalisme bangkit. Mao Zedong mengambil alih tahun 1949 dan membentuk negara komunis. Gereja dianiaya, Injil dibakar, para hamba Tuhan dibunuh atau dipenjara. Zaman Mao dan keterpurukan, tahun 1949 sampai tahun 1976. Revolusi kebudayaan menghancurkan tradisi, iman, dan intelektualitas. China menjadi negara sangat miskin dan tertutup. Deng Xiaoping dan ekonomi kapitalis, tahun 1978 sampai tahun 1990. Dengan bimbingan oversize Chinese Indonesia seperti Lim Sioe Leong dan Eka Cipta Wijaya, Deng membuka ekonomi. Model yang dipakai adalah sesuai usulan orang Chinese Indonesia, politik tetap komunis, namun ekonomi dibuat kapitalis. Akhir tahun 1990-an Indonesia menjadi salah satu pengaruh terbesar, dengan banyak perusahaan Tionghoa Indonesia membuka cabang di Shanghai dan kota besar lainnya. 3. Kebangkitan China dan peran Indonesia, tahun 1990 sampai tahun 2000. Di awal 2000-an, hotel-hotel di Pudong, Shanghai, dipenuhi pengusaha Indonesia. Penyanyi hotel bahkan orang Indonesia dan menyanyikan lagu-lagu terbaru dari Indonesia. Indonesia menjadi jembatan modernisasi China. 4. Serangan Amerika Serikat, dari SARS hingga COVID-19. SARS 2003, diduga sebagai bentuk serangan intelijen Amerika Serikat untuk menguji respons China. COVID-19 2019, Xi Jinping membalas dengan senjata biologis Amerika Serikat juga, dan pandemi meluas ke seluruh dunia. 5. Xi Jinping dan Jokowi, persekongkolan global. Xi Jinping melihat Jokowi sebagai kaki tangannya di Asia Tenggara. Kerjasama ekonomi, utang, proyek infrastruktur semua diarahkan untuk mengontrol Indonesia. Prabowo Subianto saat ini membuka persekongkolan ini, mengakhiri kekuasaan Xi Jinping secara perlahan dari Asia. Keenam, langkah selanjutnya China tanpa Xi Jinping. Kembali ke nasionalisme Tiongkok non-komunis.
Mengakui warisan budaya Kristen tersembunyi dalam huruf dan sejarah. Reformasi politik perlahan menuju demokrasi. Gereja bawah tanah bersatu dan muncul ke permukaan. 7. Rancangan profetik Tuhan Yesus di China. Murid-murid Tuhan di China sangat kuat karena hidup dalam tekanan luar biasa. Saat Olimpiade 2008, Injil dibagikan ke jutaan orang dalam diam-diam. Ini pertama kali dilakukan secara sistemik dalam sejarah Tiongkok modern. Gereja di China bersatu dalam dua denominasi besar, Gereja Katolik resmi dan Protestan resmi, Three Self-Church, namun gereja rumah jauh lebih kuat dan bersatu dalam roh. 8. Kontras dengan Indonesia. Di Indonesia, gereja terpecah belah dalam ratusan denominasi dan kepentingan pribadi. Di China, karena tekanan dan penganiayaan, gereja justru bersatu dan bersandar penuh kepada Roh Kudus. 9. China dalam tangan Tuhan Yesus. China bukan milik komunis. China adalah milik Yesus Kristus. Sejak awal, huruf-hurufnya, peradabannya, dan keagungannya adalah bagian dari narasi besar kerajaan Allah. Kini, saat Xi Jinping turun, waktunya China mengalami transformasi sejati, dari naga merah menjadi mempelai Kristus. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Mazmur 2 ayat 8. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14.